Yo guys, what's up? Balik lagi di channelnya Upauye dan Benny Mahmur. Asik. Oke, di video kali ini gue bakalan menjawab pertanyaan kalian ya. Yang nanya itu ada subscriber. Nanyanya itu, Bang, kalau ibadah 5 waktu itu ya, Bapak sholat ya Bang ya? Sholat 5 waktu itu kayak gimana di kapal? Nah, sekarang gue udah nemu nih orangnya ya. Teman gue siapa namanya nih? Nama Mbak Benny. Benny asik. Kita ngobrol santai nih, Pak. Ngobrol santai. Nggak usah dibahas serius. Ya. Boleh sambil makan kacang. Alright, dikasih kacang guys. Oke, sebelum kita lanjut tentang pembahasan persembahyangan Muslim di kapal pesiar, alangkah baiknya kalian itu tekan tombol subscribe dan getarkan loncengnya, dan jangan lupa subscribe juga channelnya temanku ini, namanya Benny Mahmur. Mahmur. Oh, Mahmur. Ya, yang di bawah itu ya. Pokoknya kalian klik karena semua itu gratis guys, tanpa dipungut biaya apapun ya. Oke guys. Nah Bang, ini nih Bang, temanku nanya, subscribernya, gimana nih persembahyangan di kapal untuk orang Muslim gitu loh. Bisa Abang jelaskan, soalnya kan Abang tahu nih. Iya. Ya sih. Ya, kalau pada dasarnya sih sama kan, kita sebagai Muslim kita ada kewajiban sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, sama maghrib kan. Kalau subuh kendalanya ya tergantung jam kerja kita masing-masing lah. Kalau kayak kita mungkin di housekeeping mungkin subuh nggak ada kendala. Kalau yang penting kita harus bangun pagi. Waktu subuh ya. itu kan sekitaran jam 5 pagi lah. Oke. Ya, jam 5 pagi. Terus nanti kan masuk ke waktu zuhur. Nah, waktu zuhur itu sekitaran jam, kalau di US jam berapa ya? Jam 2.30 ya? Sekitar jam 2-an lah, Sekitar jam 2-an tuh ya. Nah, sama waktu asar itu sekitar kurang lebihnya jam berapa? 6 sore kalau nggak salah ya. Jam 6 sore. Nah, kurang lebihnya. Terus nanti sholat maghrib itu sekitar jam 7 malam, sekitar kurang lebihnya jam 7 malam. 7 malam. Nah, setelah itu kan waktu sholat isya. Nah, kendalanya biasanya kalau kendala waktu sholat itu kebentur sama jam kerja kita. Jam kerja. Nah, gimana nih caranya mengakali nih biar kita bisa sembahyang juga, kerja juga dapat gitu. Coba Bang. Kalau masalah sholat itu sebenarnya tergantung di kita masing-masing. Walaupun kita kerja, kalau kita ada kemauan untuk sholat, ya sholat aja. Tinggal izin aja sama supervisornya. Ya. Kalau posisinya supervisor ya tinggal jangcrut aja, lari ke kabin, sholat. Tuh. Terus kalau misalnya emang benar-benar kebentur sama jam kerjaan, misalnya kebentur sama waktu boarding day lah, itu kan benar-benar sibuk. Iya, ya, benar-benar itu sibuk mau banget nggak mau ya harus dijamak antara waktu zuhur sama asar. Jamak itu kan gimana? Dijamak itu digabung. Oh, digabung ya, itu. Oh, maaf Bang, digabung. saya kurang mengerti nasi. Iya. Oh, jamak itu digabung ya. Digabung Oke. antara Siap. bisa dijamak qashar atau dijamak takhir. Akhir Kan itu. bisa digabung di waktu awal atau di waktu akhir, di waktu asarnya. Oh, gitu. Berarti bisa ya kalau kita sholat tuh bisa minta izin berarti ya. Bisa ya. Itu kan tergantung kemauan masing-masing. Kalau masalah sholat, ibadah dan sebagainya itu kan urusan pribadi sama yang di atas, jadi ya tergantung kitanya aja. Kalau kita mau ya langsung aja. Langsung gitu. Nah, untuk masalah menghadapnya itu kemana nih Bang? Nah, Kan ada tuh agak spesialis itu ya, gimana? Nah, Ya. kalau untuk masalah kiblat sebenarnya kan kita kalau mau mengikuti arah kiblat, Iya. kita berkendala di kapalnya kan jalan tuh. Iya, kapalnya Nah, jalan. Ya. Kalau sebenarnya kita mau nyari kiblatnya di mana, kita ada aplikasi Muslim application, itu komplit. Ada waktu sholat setiap daerah. Ketika kita crossing di laut itu kan kita ada waktunya masing-masing. Kita masuk daerah zona waktu mana itu kan di aplikasi Muslim itu komplit itu. Nama aplikasinya apa? Aplikasi Muslim application ya. Kalian bisa cek nanti di Play Store Bang ya. Ya, di Play Store kalian bisa cek, nanti kalian bisa tahu di sana. Katanya dengar ini aplikasi bisa offline, bisa Bang. Bisa offline nggak itu, apa harus online itu? Kalau akuratnya sih harus online. Akuratnya harus online. Harus online. Oke.
siap. Terus kalau untuk itu kan ada waktu sholat, ada bacaan Al-Quran, di situ juga ada, terus ada arah kiblat dan sebagainya lah. Terus kendalanya kalau untuk kiblat biasanya itu kan ya kalau kita mau mengikuti arah kiblat bisa ke Ka'bah itu kan bisa, cuman kendalanya kalau di kamar, kadang kamar terlalu sempit. Itu kalau mengikuti arah kiblat kita kadang mentok di meja. Kita misalnya arah kiblatnya ke sana nih, kita mentok di tempat tidur. Kadang kita mentok di sofa. Ya kalau aku kebetulan, kalau aku pribadi, karena aku bukan aliran radikal, ya, jadi ya sebisanya kita posisinya kita menghadap yang paling enak, yaitu yang penting kan hati kita. Yang penting hatinya ya. Yang penting kan gitu. Doa tulus gitu loh guys. Oke. Terus ini apalagi nih Bang, bisa dijelaskan lagi? Kalau sebelumnya itu kemarin sebelum kita ada tamu kan, kemarin kan kita sempat ada sholat jamaah maghrib isya, itu ada sholat jamaah di sini di training room. Di training room. Bisa boleh banyak, boleh ada, yang penting atur jarak gitu ya. Selama kalau COVID ini kan dalam tanda petik harus sesuai protokol, jadi harus physical distancing. Kalau masalah ibadah itu dari HR itu 100% didukung penuh. Cuman ya harus ada izin formal, izin resmi ke HR aja tembusan. Itu kalau untuk sholat. Terus ada lagi kita di sini kemarin kegiatan yasinan, tahlilan, yasinan, itu kirim doa untuk orang-orang yang almarhum yang sudah meninggal. Kalau di Muslim kan gitu, seperti itu. Gimana itu Bang? Kita juga ada kegiatan seperti itu kemarin. Ada kegiatannya berarti? Ada kemarin. Cuman karena sekarang kendalanya udah mulai rame, jadi untuk sementara kegiatan itu hanya yang sempat. Jadi saya sendiri juga nggak pernah ikut sekarang. Itu. Jadi yang sempat aja ya. Yang bisa ya. Makanya ibadah kan ya nggak terlalu dipaksakan lah. Kalau bisa ya dilaksanakan. Ya sebenarnya wajib, cuman kalau emang kebentur dengan kebentur dengan pekerjaan, mau gimana lagi. Berarti ya gimana ya guys, saya kerja di kapal. Kalau saya prinsipnya yang penting beragama itu gimana, saling menghormati ya. Kita kan di sini kan hidup berdampingan dengan berbagai macam kepercayaan. Nah, yang paling penting antara satu kepercayaan dengan kepercayaan yang lain itu saling menghormati dan bisa hidup dalam sinkronisasi. Asik, keren awalnya ini, asik. Nah, gini nih Bang, selanjutnya nih, kalau masalah puasa nih, gimana ini Bang? Kan Abang itu makannya pagi-pagi amat itu kalau puasa. Nah, kalau di kapal kayak gimana Bang? Kalau puasa itu sebenarnya hampir sama. Kita puasa kan ada sahur itu kan ya waktu-waktu sahur sama lah kayak di rumah. Waktu-waktu sahur itu kan sekitaran antara jam 3 pagi sampai jam berapa itu, sekitar setengah 4 ya. Setengah 4 itu. Jam 4 apa ya. Kalau di waktu US waktunya ada kok, kalau dicek di Muslim application itu waktunya sekitaran jam segitu lah. Itu menu sahurnya itu biasanya orang-orang yang Muslim, biasanya orang-orang senior itu biasanya ngirim email ke HR sama ke chef, ke cooknya. Jadi kita ngirim email bahwa kita yang Muslim kita mau mengadakan sahur atau makan sahur itu. Jadi disediakan khusus untuk yang berpuasa. Jadi sahur itu emang itu resmi legal dari Human Resource, dari HR ya. Itu disediakan khusus untuk yang puasa. Berarti ada makanan spesial ya di pagi-pagi hari itu Bang, ada menu khusus untuk yang puasa. Buat yang puasa gitu. Jadi buat teman-teman nih yang pengen ke kapal, jadi jangan khawatir ya kalau ada datangnya bulan puasa itu Bang ya. Bulan puasa, jadi kalian itu masih ya bisa melakukannya di kapal gitu. Jadi kendalanya cuma satu. Apa itu kendalanya? Jauh dari rumah. Nggak bisa buka bersama dengan keluarga. Ya di sini. Far away from home. Asik. Ya sekarang kan bersama teman gitu ya Bang ya. Itu bedanya juga, ya. Jadi keluarga kan. Keluarga jadi ya. Terus waktu buka puasa kalau di US itu apa ya?
estimasinya itu sekitaran kurang lebihnya sekitaran 8:30 malam. Setengah 9 malam. Kalau di sekitaran Caribbean di US itu sekitaran 8:30 malam. Jadi waktu puasa sama yang di rumah itu lebih panjang. Kalau di rumah kan kurang lebihnya sekitar jam 6 sore maghribnya. Kalau di sini kan sekitaran kurang lebihnya antaranya jam itu sekitar 8:30. 8:30 itu ya. Jadi waktu puasa lebih panjang. Beda lagi kalau di Alaska. Gimana tuh kalau di Alaska? Alaska lebih panjang lagi, mungkin buka puasa bisa jam 10:30 itu. Setengah 11 malam. Wih, lebih panjang itu. Berapa jam puasa itu kalau jam setengah? Panjang banget. Gimana nih teman-teman? Teman-teman harus kuat ini ya. Itu tergantung masing-masing. Kalau ada niat, selama ada niat kuat kok. Berarti kalau haus itu nggak boleh minum? Ya kalau haus namanya puasa nggak boleh minum. Yang paling penting itu makan minum tuh nggak boleh. Menjaga ya. Menjaga tingkah laku kita. Kalau haus sama lapar itu udah pasti lah. Kalau menjaga itu yang paling berat itu kan menjaga hawa nafsu. Mantap itu Bang. Gimana guys, semoga kalian jelas ya dengan penjelasan si Kang Benny. Ada tambahan lagi kalau seperti apa itu Bang? Seperti aku sama Upa sama kemarin kan di kapal yang sama. Iya. Itu contohnya kalau cruise di Asia itu kebetulan orang Indonesia itu kan banyak. Jadi ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Dan kebetulan setiap kegiatan sembahyang antara Hindu sama Muslim itu waktunya barengan dan tempatnya bersebelahan. Yang paling asik itu kita tetap rukun. Yang paling penting itu di situ. Iya, itu letak apa namanya? Saling menghargai, saling kedamaian Bang ya. Itu yang paling penting. Iya. Itu aja nih. Ada yang lain? Aku sih ya abang aja. Terus apa lagi kira-kira Bang? Ya. Apa lagi kira-kira nih menurut abang yang teman-teman harus tahu nih? Yang pasti kalau untuk ibadah itu yang pasti dimulai dari diri kita sendiri, niat lah. Intinya ada niat, pasti ada jalan kok. Gak usah khawatir kalau masalah ibadah itu 100% didukung. Maksudnya intinya kalau kita ada kemauan, misalnya kita ada sholat Idul Fitri misalnya, kita lebaran. Idul Fitri. Ya, lebaran tuh sempat itu aku. Lebaran itu kita juga ngirim email ke Human Resource. Jadi kita minta izin memakai ruangan. Jadi misalnya nanti ada sholat id di mana, ada tarawih di mana, itu kan kita harus pinjem dan tempatnya itu kan harus available, maksudnya harus maksudnya nggak dipakai untuk kegiatan yang lain. Oke. Ya kita sholat juga biasanya kalau di sini kebetulan di training room. Terus kebetulan kemarin kita sholat juga di mana itu Bang? Di cafe. Kalau ruangannya ruangan kafe, cuman karena kemarin kita belum operasional, kursinya kita pinggirin, kita jadikan untuk tempat ibadah gitu ya. Berarti tempat itu sudah kalian sediakan guys, jangan khawatir ya. Jadi didukung lah oleh. Maksudnya kalau tempat khusus kayak musola di rumah, emang nggak ada kalau di sini. Cuman kalau kita niat bareng-bareng untuk jamaah itu ada kita ngirim email. Terus nanti ada approval dari HR, itu nanti disediakan selama tempat itu nggak dipakai ya kita bisa pakai. Bisa pakai ya. Ya apapun, ya itu dari Muslim, dari Hindu kalau mau pakai juga tempatnya di situ. Ya kalau kayak Hindu tuh kayak galungan itu guys, ada acara itu kan gitu. Silakan dijelaskan. Iya, enggak ini kan sekarang yang Muslim dulu Bang. Soalnya yang galungan belum ada yang nanya. Ya itu saja guys ya. Semoga penjelasan dari Abang Benny bisa membuka pencerahan. Iya, membuka AC. Etimologinya terlalu tinggi. Semoga kalian tercerahkan gitu ya. Gimana sih umat agama Muslim di kapal itu sembahyang di kapal gitu ya. Ya jadi itu saja ya pembicaraan untuk hari ini, video kali ini. Jangan lupa guys ya, yang merah itu guys sama si Abang Benny juga. Oke. Saling support ya. Sampai jumpa di next video. Oke. Bye bye.